اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita akan menjelaskan tentang sifat kemunafikan, di mana hal ini disebutkan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wan nifaqu ayyudhira al-islam bil lisani wa yukhfil kufra bid dhamiri. Kemunafikan adalah menampakkan keislaman dengan lisan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Itu artinya kemunafikan. Apa artinya munafik? Coba diulangi. Menampakkan keislaman di mana? Di lisan. Terus menyembunyikan, ya mana lah suaranya yang lain? Menyembunyikan apa? Kekufuran di dalam hati. Itu artinya kemunafikan, menampakkan Islam di lisan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Iya. Dan nifaq itu dari kata nafaq yang artinya al-juhur alladhi yakunu fil ard, yakni suatu cekungan, lubang yang ada di dalam tanah. Jadi kalau ada hewan membuat sarang, ya, di dalam tanah. Nah, jadi yang nampak seakan-akan ada gembur di atasnya, padahal ada lubang di dalam. Nah, dinamakan kemunafikan, diibaratkan seperti itu karena pelakunya, yaitu orang munafik, dia akan menampakkan hal yang berbeda dari apa yang dia sembunyikan. Dia menampakkan hal yang berbeda dari apa yang dia sembunyikan. Nah, dan kemunafikan itu secara umum adalah izharul khair wa ibtalu asyarr, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Itu kemunafikan secara umum. Dan kemunafikan itu terbagi dua. Ada namanya nifaqun i'tiqadi, kemunafikan dalam hal keyakinan,
dan ada nifaqun amali, kemunafikan dalam hal amalan. Iya, sebagian membahasakan kemunafikan yang besar dan ada kemunafikan yang kecil. Iya. Atau boleh juga dikatakan kemunafikan yang mengeluarkan dari Islam dan kemunafikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Atau bisa juga dibilang kemunafikan dalam hal kekufuran dan kemunafikan dalam hal amalan. Ini penamaan-penamaan tentang kemunafikan tersebut. Nah, di sini Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan kemunafikan jenis yang pertama, yaitu kemunafikan dalam hal keyakinan atau kemunafikan besar yang bisa mengeluarkan dari Islam. Inilah kemunafikan yang hakikatnya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tampakkan keislamannya, keimanannya, namun hakikatnya dia adalah orang kafir. Tapi kekafirannya itu dia sembunyikan. Dia tidak menampakkannya. Nah, sementara kemunafikan kecil atau kemunafikan amalan, maka didefinisikan oleh sebagian ulama yaitu tarkul muhafazah ala umuriddin sirran wa mura'atuha alanan. Kemunafikan kecil atau kemunafikan amalan ini yang tidak mengeluarkan dari Islam, yaitu seseorang yang tidak menjaga perkara-perkara agama kalau sendirian, tetapi terlihat menjaganya dan memperhatikannya ketika berada di tengah khalayak ramai. Ini kemunafikan amalan. Kalau sendirian dia malas mengerjakan sholat, tapi kalau di tengah kumpulan manusia, oh dia paling bersemangat di dalam mengerjakan sholat. Itu ciri kemunafikan. Kalau lagi sendirian malas dia beramal. Kalau lagi sendirian dia tidak mau menyedekahkan sebagian hartanya. Tetapi kalau dilihat oleh orang, maka dia pun mau tergerak untuk melakukan hal tersebut. Itu namanya kemunafikan. Harusnya sama saja apakah banyak orang atau sendirian, dia tetap beribadah, dia tetap mengerjakan amalan, tidak berpengaruh pada saat sunyi maupun pada saat ramai. Tetapi kalau ada orang yang semangatnya hanya di saat ramai, tidak bersemangat di saat sunyi untuk beramal, maka pada dirinya ada sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Ini kemunafikan yang kecil, belum sampai pada kemunafikan yang besar yang mengeluarkan dari Islam. Tetapi kemunafikan yang kecil ini dikhawatirkan akan mengantarkan seseorang kepada kemunafikan yang lebih besar. Iya, kalau kemunafikan kecil itu tidak mengeluarkan dari Islam. Beda dengan kemunafikan besar. Kalau kemunafikan besar ini mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Ini orang yang pura-pura beriman, pura-pura berislam, tetapi pada hakikatnya dia kafir kepada Allah. Dan orang munafik seperti ini lebih buruk keadaannya daripada kafir asli. Orang munafik dalam hal keyakinan, nifaq akbar, itu lebih buruk keadaannya daripada orang kafir asli. Ya, kenapa? Kalau kafir asli, ya diketahui, semua orang tahu, bahkan dia mengaku tidak berada di atas keimanan, keislaman, dia kafir. Nah, beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik ini bisa diibaratkan seperti musuh dalam selimut. Dia berada di barisan kaum muslimin,
di tengah-tengah kaum muslimin, tetapi dia menikam dari dalam. Dia menipu orang-orang Islam. Dia menampakkan seolah-olah dia adalah teman, seolah-olah dia bersama kaum muslimin, membela kaum muslimin. Namun pada hakikatnya dia adalah musuh dalam selimut. Ini orang-orang munafik. Dia menampakkan bahwa dia muslim padahal dia kafir. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yukhadi'unallah. Mereka itu orang-orang munafik menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, padahal mereka itu tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Iya. Makanya orang munafik ya hukumannya lebih berat daripada orang kafir asli. Kalau orang munafik itu berada di kerak neraka terbawah, yakni di bawahnya para penyembah berhala, lebih di bawah lagi daripada orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik, ini munafik besar, itu berada di kerak neraka paling bawah, menunjukkan siksaannya lebih ngeri daripada orang kafir asli, karena mereka lebih buruk daripada orang kafir asli. Iya, Allah berfirman tentang mereka, humul adu, mereka itulah musuh sebenar-benarnya. Fahdharhum, hati-hatilah kepada mereka. Qatalahumullah, Allah memerangi mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan. Inilah kemunafikan dalam hal keyakinan. Dan ini tidak akan berkumpul selama-lamanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin berkumpul bersama dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan kemunafikan dalam hal keyakinan ini, nifaq i'tiqadi, kemunafikan besar yang mengeluarkan dari Islam, ini ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terkhusus ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Sewaktu Nabi di Mekah belum ada orang-orang munafik. Ya, karena di Mekah yang kuat orang-orang kafir, tidak perlu ada kemunafikan. Berbeda pada saat di Madinah. Di Madinah Islam ketika itu berjaya, kuat Islam. Nah, sehingga sebagian orang-orang kafir tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sehingga mereka mulai menampakkan kemunafikannya dengan memperlihatkan keislaman, tetapi hakikatnya mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan mereka sangat berhati-hati di dalam menjaga atau menampakkan keyakinan asli mereka. Mereka takut. Iya. Kalau nampak akidah asli mereka, maka ketahuan mereka orang kafir, dan itu bisa membahayakan diri mereka. Iya. Di masa Rasulullah SAW banyak pimpinannya, gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembongnya orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, gembongnya orang munafik. Iya. Dahulu di masa Rasulullah SAW, orang-orang munafik mereka menyembunyikan kekufuran mereka karena mereka takut dengan Islam. Itu di masa Nabi. Berbeda dengan orang munafik pada hari ini. Kalau orang munafik pada hari ini terang-terangan menampakkan kemunafikan mereka. Nah, inilah orang-orang zindiq yang mereka menampakkan kekafirannya terang-terangan. Ya, sekalipun kalau dilihat KTP-nya, ya KTP Muslim, tetapi hakikatnya mereka munafik zindiq. Iya. Orang-orang munafik pada hari ini, zindiq pada hari ini, seperti kaum Islam liberal.
Nah, itu munafik, itu zindiq. Mereka-mereka itu yang mengatakan apa? Semua agama sama, Yahudi, Nasara, semuanya masuk surga katanya. Waliyadzubillah. Menghalalkan LGBT. Ya, hubungan sesama jenis katanya tidak masalah. Bahkan ada sebagian orang Islam liberal mengarang tulisan bahasa Indonesia, apa katanya? Indahnya homoseksual. Nah, waliyadzubillah. Yang membelanya adalah kaum liberal. Yang membelanya kaum liberal. Ya, sangat nampak sekali kekufuran ya yang ada pada diri-diri mereka. Ya, untuk wanita tidak masalah tidak berjilbab, tidak masalah membuka auratnya. Nah, tidak masalah bagi mereka. Ini orang-orang munafik seperti ini. Nah, orang-orang zindiq. Ya. Kalau kita lihat penampilannya, oh kadang luar biasa. Nah, kita terkagum-kagum dengan mereka. Bahasa-bahasanya, oh bahasa-bahasa, kata sebagian mereka bahasa intelektual. Nah, bahasa intelek. Ya. Kadang kita terpukau dengannya, oh hebat sekali. Nah, ini yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Orang munafik begitu memang. Wa idza ra'aitahum tu'jibuhum ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kata Allah tentang orang munafik, apabila engkau melihat mereka, engkau takjub dengan penampilan-penampilan mereka. Oh, seakan-akan orang hebat. Nah, pakai jas, ada dasinya. Kemudian seakan-akan menampakkan keislamannya. Wa iyaqulu, kalau mereka berkata tasma' liqaulihim, engkau akan dengarkan baik-baik ucapan mereka. Artinya terkadang orang munafik ini ya penampilannya terlihat memukau, bahasa-bahasanya bahasa intelek. Orang-orang bisa terkagum-kagum hebatnya ucapannya. Padahal apa? Zindiq, munafik. Itulah orang-orang munafik di zaman sekarang. Nah, kalau orang munafik di zaman dulu, ya bagusnya mereka, ya bukan bagus ya, tapi lebih mending, karena mereka masih takut menyembunyikan kekufurannya. Tapi kalau munafik di zaman sekarang, itu terang-terangan. Iya, tidak lagi menyembunyikan kekufurannya. Waliyadzubillah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka dengan sifat kemunafikan ini tentu kita tidak merasa aman, dan tidak ada yang merasa aman darinya kecuali orang-orang yang terjangkiti sifat kemunafikan. Disebutkan dari salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, adraktu salathina min ashabin Nabi SAW kulluhum yakhafuna ala anfusihim an-nifaq. Baik, kata Abdullah bin Abi Mulaikah, aku mendapati 30 orang dari sahabat Nabi SAW, semua dari mereka mengkhawatirkan kemunafikan pada diri-diri mereka. Ada 30 orang sahabat Nabi, bukan pembatasan ya, tetapi itu yang dijumpai oleh beliau. Semuanya mengkhawatirkan kemunafikan ya, padahal mereka sahabat. Masih takut, jangan-jangan saya ini munafik ya. Kalau sahabat saja takut, maka harusnya kita lebih takut dari kemunafikan itu. Jangan sampai menimpa diri kita. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, la ya'manuhu illa munafiq wa la yakhafuhu illa mu'min. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik, dan tidaklah takut dari kemunafikan kecuali dialah orang yang beriman. Ya. Bagaimana kita tidak merasa aman? Ya, sahabat saja tidak merasa aman dari hal tersebut. Mereka takut dengan apa? Dengan kemunafikan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, subhanallah, orang-orang munafik itu di zaman Nabi SAW
Ini dari perkara yang kalau kita saksikan, maka kita semakin yakin bahwasanya hidayah itu betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang munafik, mereka itu kan berkumpul bersama Nabi, bersama sahabat Nabi, melihat akhlaknya Nabi, melihat mukjizatnya Nabi. Tapi bersama dengan itu tidak tergerak hati mereka untuk beriman. Kalau kita kan sebagian orang sekarang, ya masya Allah, melihat ustadz aja mungkin bisa beriman, melihat orang yang bersorban saja mungkin bisa beriman. Orang munafik melihat Nabi, bahkan melihat mukjizat Nabi juga tidak beriman. Ya, menunjukkan betapa kerasnya hati mereka. Sudah melihat mukjizat, ya, kemuliaan akhlak Nabi, itu tidak tergerak hati mereka untuk beriman. Mereka sholat bersama Nabi, orang munafik juga sholat di masa Nabi. Nah, terkadang mereka sholat, terkhusus sholat-sholat yang nampak, zuhur, asar, mereka sholat. Orang munafik. Nah, subhanallah. Ya, kalau orang munafik di zaman Nabi masih sholat jamaah. Orang munafik di zaman sekarang tidak akan mau sholat jamaah. Nah, itu orang munafik di zaman sekarang. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya. Orang munafik mereka dengarkan ceramah-ceramahnya Nabi SAW, nasihat-nasihat Nabi. Dan mereka paham Quran, mereka orang Arab. Mereka paham ketika Quran dibacakan, mereka tahu maknanya. Apalagi mereka orang Arab yang terdahulu, yang lisannya masih sangat fasih dalam berbicara. Tapi bersama dengan itu mereka juga tidak mendapatkan petunjuk. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bahwasanya hidayah itu betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun. Sampai karena bahayanya orang munafik ini, ada satu surat namanya surat Al-Munafiqun. Di situ diterangkan tentang sifatnya orang munafik. Saking bahayanya mereka. Allah sebutkan di awal ayat, apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, apa kata mereka? Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah tahu bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Akan tetapi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. Ya, dari ciri orang munafik itu mereka suka apa? Mereka suka berdusta. Makanya hati-hati dari sifat-sifat kemunafikan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini kemunafikan yang besar atau kemunafikan i'tiqadi. Kemunafikan dalam hal keyakinan. Kemunafikan yang merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemunafikan yang kedua, itulah kemunafikan amalan. Kemunafikan kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari keislaman. Iya. Yaitu seseorang yang aslinya dia beriman, mukmin dia, zahir dan batinnya mukmin, muslim, akan tetapi muncul darinya sifat-sifat kemunafikan. Iya, yang mana sifat-sifat kemunafikan itu akan mengurangi keimanannya dan dia mendapatkan ancaman karena sifat kemunafikan tersebut. Iya. Tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman. Iya, tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman. Nah, inilah kemunafikan yang disebut oleh Nabi ciri-cirinya dalam sejumlah hadis. Di antaranya Nabi bersabda, ayatul munafik thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3 kata Nabi. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa.
Yang kedua, kalau dia berjanji, dia menyelisihi. Yang ketiga, wa idza tumina khan. Kalau dia dipercaya, dia pun berkhianat. Kalau dia dipercaya, dia pun berkhianat. Ini 3 tanda munafik. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dijelaskan lebih terang lagi. 4 sifat munafik. Arbaun kata Nabi, ada 4. Man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Siapa yang 4 ini ada padanya, maka dia munafik murni, munafik sejati ini. Wa man kana fihi khaslatun minha kana fihi khaslatun minan nifaq. Tapi barang siapa yang padanya ada 1 dari 4 tadi, maka pada dirinya ada 1 cabang atau 1 sifat dari sifat kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia tinggalkan. Apa itu? Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara dia dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia menyelisihi janjinya. Yang ketiga, wa idza tumina khan. Kalau dia dipercaya dia berkhianat. Dan yang keempat, wa idza khasama fajar. Dan kalau dia berdiskusi, berdebat, dia pun berbuat kefajiran. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini sifat kemunafikan. Iya, kapan 4 ini ada pada diri seseorang, maka itulah orang munafik, tetapi kemunafikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dia masih muslim, dia masih mukmin, ya kan? Ada kan orang muslim tapi suka bohong, suka berdusta? Ada orang muslim yang kalau berjanji tidak pernah dia tepati janjinya. Nah, ada muslim yang suka berkhianat, tidak amanah. Ada. Nah, itu muslim yang terjangkiti sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Ya, dia berdosa dengan hal tersebut, tetapi tidak sampai mengeluarkan ia dari keislaman. Demikian pula kata beliau, dari jenis kemunafikan amalan ini yang lebih berat sedikit lagi, yaitu riya. Itu juga dari sifat kemunafikan. Apa? Riya. Nah, riya inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW menimpa umatnya. Iya. Karena itu dari sifat kemunafikan. Di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 142 dan 143, Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang munafik mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah balas tipuan mereka. Lihat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di sini Allah sebutkan sifat orang munafik. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan sangat malas. Jadi kalau orang malas-malas sholat, nah itu sifatnya orang munafik. Kalau malas-malas sholat, karena langsung Allah sebutkan orang munafik itu jangan disangka tidak sholat. Mereka sholat, tapi sholat malas. Nah, kalaupun dia sholat, kadang suka ditunda-tunda sholatnya. Ketika sudah mau selesai sholat, baru dia sholat. Itu pun sholat seperti ayam mematuk, karena saking cepatnya. Nah, qamu kusala, mereka berdiri sholat dengan sangat malas dia sholat. Yura'unan nas, nah ini yang tadi kita sebutkan. Mereka riya, pengen dilihat. Makanya orang munafik itu kalau sholat zuhur asar mereka hadir di masa zaman Nabi itu. Tapi kalau di saat gelap seperti sholat isya dengan subuh, kalau maghrib masih hadir mereka, karena maghrib kan masih kelihatan kan. Kalau isya sama subuh gelap itu. Ini di zaman Nabi dulu ya, yang mana lentera ketika itu belum ada, lampu belum ada, belum ditemukan lampu ini. Nah, dulu orang pakai apa? Pakai lampu api, pakai obor orang. Nah, itu pun di zaman Nabi ya, jarang ada lampu api-api, jarang. Nah, sehingga kalau sholat isya itu tidak kelihatan, sholat subuh tidak kelihatan. Sahabat bercerita, ya, kami kalau sholat subuh, kami tidak kenal siapa orang di samping kami, kecuali nanti pas sudah salam, sudah agak terang, oh ternyata si fulan di sampingku. Nah, karena tidak kelihatan dulu, zaman dulu tidak kelihatan. Kalau zaman sekarang kan lampu sudah ada. Nah, kelihatan yang dah hadir itu kelihatan.
Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Yura'unan nas, menunjukkan dari sifat orang munafik mereka itu riya. Iya, mereka itu apa? Riya. Nah, beramal karena ingin dilihat. Karena ingin dilihat. Nah, kalau tidak ada yang lihat, tidak semangat mereka beramal. Mereka tidak semangat untuk beramal kapan? Kalau dilihat. Makanya sholat yang paling berat bagi orang munafik yaitu sholat isya dan sholat subuh. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, asqalu sholatin alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajri. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Itu sholat paling berat bagi orang munafik. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Andaikan kata Nabi mereka tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan datangi sholat itu walaupun harus merangkak supaya bisa datang. Kemudian kata Nabi, walaqad hamamtu an amura bis shalah. Sungguh aku sangat ingin untuk memerintahkan manusia mengerjakan sholat. Fatuqamu, akhirnya diiqamati. Summa amuru rajulan fayusalli bin nas. Lalu aku perintahkan seseorang untuk sholat mengimami manusia. Summa antaliqu ma'i birijal. Lalu berangkat bersamaku beberapa orang, ya. Ma'ahum huzamun min hatab. Bersama mereka ada kayu-kayu bakar. Ila qaumin. Aku datangi kaum orang-orang la yashhaduna shalah, yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Fa'uhriqa alaihim buyutahum binnar, dan aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Kata Nabi SAW. Karena dulu Pak, di zaman Nabi itu yang tidak sholat jamaah itu hanya orang munafik. Yang tidak sholat jamaah itu orang munafik. Nah, ini terlepas dari hukum sholat berjamaah itu sendiri ya, tapi ini kaitannya di zaman Nabi dulu. Yang tidak sholat jamaah orang munafik. Ya kecuali kalau mereka yang sakit, mereka yang berudzur, ya tentunya diberikan udzur. Tetapi yang dah sholat jamaah di zaman Nabi dulu tanpa ada udzur, itu ciri munafik dulu itu. Nah, ya kalau di zaman sekarang mungkin ada orang berpendapat dengan pendapat lain, misalnya sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah atau sunnah saja, sunnah muakkadah, yaitu pendapat mereka. Nah, tetapi yang lebih kuat bahwasanya sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib untuk berada di masjid. Kalau perempuan itu lebih baik mereka sholat di rumah mereka. Nah, walaupun tidak ada halangan untuk mereka kalau mau sholat di masjid. Tetapi untuk laki-laki itu wajib di masjid. Ini ikhwani fillah azani Allah. Sampai Nabi mau bakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Nah, ini juga diantara dalil oleh para ulama, dijadikan dalil bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib, kecuali bagi yang ada uzurnya. Hujan misalnya, itu uzur, boleh sholat di rumah. Sakit misalnya, safar misalnya, itu uzur, orang boleh sholat di rumah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah dari sifat-sifat kemunafikan. Ya, salah satunya tadi riya. Riya ini paling dikhawatirkan oleh Nabi. Nabi menyebutkan tentang riya itu, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala riya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Sahabat tanya, apa itu syirik kecil? Ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, riya. Riya itu syirik kecil. Yaqulullahu yaumal qiyamah. Allah berfirman nanti di hari kiamat, idza jazan nasa bi amalihim. Ketika Allah sudah berikan balasan kepada manusia sesuai dengan amal-amal mereka. Idhabu ilal ladina kuntum turaun. Kata Allah, pergi kalian. Ini kepada orang yang ria-ria ini. Pergi kalian, datangi orang-orang yang dulu kalian ria kepadanya. Fanduru, lihat, hal tajiduna indahum jaza. Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Mengapa kamu bisa ria sama dia? Nah, itu sebagai bentuk penghinaan. Dalam hadis yang lain, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Inginkah aku beritahukan hal yang lebih ku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal? Bala, mau ya Rasul, apa itu? Asyirkul khafi.
Syirik tersembunyi, riya. Yaqumur rajul, ada orang sholat, fayusalli fayuzayyinu salatah, lalu dia indah-indahkan sholatnya, lima yara min nadhar rajulin ilaih, karena ada orang lain memperhatikan. Nah, yang tadinya dia tidak lama sholatnya, tiba-tiba lama sholatnya. Yang tadinya sholatnya cuma kulhu saja, kulhu. Tapi ketika ada orang lain memperhatikan, baca surat yang panjang-panjang dia. Nah, ini ciri-ciri orang riya. Hanya sholat itu ya biasa saja. Apa yang kau sholat di rumahmu, itu juga kau sholat di sini. Jangan ketika ada orang, tambah seakan-akan khusyuk dia. Nah, itu ciri orang apa? Orang munafik, riya. Ciri orang riya yang seperti itu. Tidak boleh ada riya dalam diri kita, ikhwan. Nah, taib. Ikhwani fi din, azani Allahu wa iyyakum. Maka ini dari ciri-ciri kemunafikan. Apalagi ciri orang munafik itu banyak disebutkan ya dalam hadits-hadits Nabi SAW. Di antaranya Rasulullah pernah bersabda, sinfani la yajtami'ani fil munafiq. Ada dua sifat yang tidak mungkin terkumpul pada diri orang munafik. Yani sangat berat bagi orang munafik untuk memiliki dua sifat ini. Jadi kalau dua sifat ini berat bagi dia, itu orang munafik. Apa itu? Kata beliau, kata Nabi SAW, at-tafaqquh fid din wa husnu samtin. Yang pertama, belajar agama, dan yang kedua, memperbaiki akhlak. Nah, dua ini tidak mungkin didapati orang munafik. Orang munafik itu malas menuntut ilmu. Nah, malas belajar agama, itu orang munafik. Kemudian orang munafik itu tidak mau memperbaiki akhlaknya. Akhlak buruk dia pelihara. Nah, ini dua ini kata Nabi tidak mungkin berkumpul pada diri orang munafik. Lihat orang munafik itu, tidak mau mereka belajar itu. Nah, tidak mau mereka belajar. Ya, yang maunya membuat gaduh saja, membuat gaduh. Itu orang-orang munafikin. Itu ciri orang munafik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan apa? Allah tidak inginkan kebaikan pada diri mereka. Andaikan Allah inginkan kebaikan, pasti Allah akan pahamkan dia dalam agama. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Artinya, kalau Allah tidak inginkan kebaikan, maka dia akan jauh dari agama, dari ilmu agama. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Di antara ciri orang munafik itu kalau melihat orang muslim kalah, senang dia. Bukan kalah main bola ya. Kalau kalah main bola itu enggak ada anunya itu. Nah, ini maksudnya kalah dalam artian ya kaum muslimin tidak diuntungkan. Ya. Dia senang mendengar itu. Tapi kalau orang kafir yang menang, bangga dia, merasa hebat dia. Nah, sekali lagi jangan dihubungkan dengan sepak bola. Tidak ada hubungannya ini. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Jadi itu ciri orang munafik. Melihat kekalahan kaum muslimin, dia senang dia. Tapi kalau yang menang itu orang-orang kafir, dia senang dengan kemenangan orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Nah, dan mereka juga ya, orang-orang munafik ini, mereka berbangga dengan apa yang ada pada diri mereka dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu. Nah, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu, mereka bangga dan mereka rendahkan orang-orang Islam yang belajar agama dengan baik. Ulama-ulama kaum muslimin itu mereka rendahkan, mereka hinakan. Apa itu? Nah, pemikirannya kuno katanya. Kita ini sudah abad keberapa? Nah, kita ini sudah abad 22 katanya, abad 23 sudah. Nah, pemikirannya masih aja pemikiran Quran hadis, ngaji itu kuno itu katanya. Nah, yang yang modern sekarang, itu kita lihat bagaimana dunia barat. Kita harus lihat kemajuan barat. Jangan terpuruk. Kalau ikut Islam itu katanya terpuruk. Lihat kaum muslimin katanya, mana ada maju-majunya. Nah, tapi lihat barat. Nah, jadi mereka itu kiblatnya bukan ke Arab. Justru kalau Arab anti mereka. Ini ke Arab-Araban katanya. Nah, orang yang memakai hijab, wanita pakai hijab, ke Arab-Araban dia.
Tetapi kalau melihat orang barat, oh bangga dia. Oh orang barat ini, lihat. Nah, itu orang munafik begitu. Lihat di zaman sekarang ini. Nah, kalau sudah nyinggung Arab, oh betul-betul ya kayak seakan-akan ya nabinya itu bukan orang Arab. Padahal nabi kita orang Arab, kiblat kita di Arab, Quran kita bahasa Arab, hadis kita bahasa Arab. Tapi dia rasis dengan orang Arab. Nah, rasis dengan orang Arab, tapi dengan barat, oh dengan orang barat, oh bangga dia. Ya, orang munafik seperti itu di zaman sekarang. Zaman sekarang orang munafik ciri-cirinya begitu. Bahkan mereka sudah pada taraf zindiq. Zindiq itu mengerikan. Dia sudah menampakkan kekufurannya. Kalau dulu orang munafik sembunyi-sembunyi, tidak berani mereka menampakkan. Orang munafik sekarang terang-terangan, ya kan? Terang-terangan di medsos mereka berbangga-bangga. Ya, orang Islam liberal itu di zaman sekarang, munafik sekarang itu Islam liberal. Mereka bilang apa? Quran itu dongeng katanya. Quran itu dongeng. Apa dia bilang? Dongeng saja kok. Kisah-kisah dalam Quran mereka bilang dongeng. Nah, itu kan kekufuran yang nyata itu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum dan penghinaannya kepada Islam luar biasa. Penghinaannya kepada Islam luar biasa, menghina syariatul Islam. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini orang-orang munafik di zaman sekarang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan ini. Kemudian dari sifat orang munafik, mereka selalu mengolok-olok kaum muslimin dan syariat Islam. Nah, itu sudah ada cirinya, di zaman Nabi sudah ada. Sampai turun ayat kan? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan nama Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kamu berolok-olok, kamu mengolok-olok? Tidak usah minta maaf, karena kamu sudah kafir setelah keimananmu. Ini ayat turun ya pada orang munafik di zaman Nabi. Jadi ketika Nabi bersama sahabat ya berangkat jihad, orang munafik apa bilang begini, kami tidak pernah lihat ya seperti para ahli baca Quran ini. Mereka ini katanya orang munafik paling buncit perutnya, paling kuat makannya, kemudian paling penakut kalau ketemu musuh. Nah, mereka maksudkan sahabat dengan Nabi. Oh, ketika didengarkan oleh sahabat ketika itu ucapan orang munafik, dilapor sama Nabi. Turun ayat ini. Akhirnya mereka bergelantungan di kudanya Nabi. Oh, minta maaf. Ya Rasul, kami cuman kami cuman bercanda ya Rasul. Itu cuman guyonan ya Rasul. Cuman guyonan aja ya Rasul. Cuman canda-candaan aja. Allah turunkan ini ayat. Qul abillah wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah? Apakah dengan ayat-ayat Allah? Apakah dengan Rasulullah? Pantaskah kamu berolok-olok? Justru turun ayat ini. Tidak usah minta maaf karena kamu sudah kafir setelah keimananmu. Lihat, menunjukkan istihza itu membuat orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan bermain-main terhadap agama. Kalau orang sudah berani mengolok-olok jenggot, ya, mengolok-olok orang yang bercadar, kan banyak olok-olokan mereka itu kepada Pak Jenggot ini. Bilangnya itu Pak Jenggot itu katanya. Nah, apa itu kayak kambing aja kata mereka. Nah, kalau akhwat yang bercadar dibilangnya ninja lah, korden berjalan lah. Nah, ya, ini olok-olokan mereka, waliyadzubillah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka ini tentang sifat-sifat orang munafik. Ya, maka kita wajib waspadai. Di zaman sekarang bukan tidak ada orang munafik, banyak orang munafik itu. Tapi mereka ya, memanfaatkan kejahilan sebagian umat Islam, akhirnya mereka tidak ragu-ragu untuk menampakkan kemunafikannya. Umat Islam juga kadang sebagian jahil, sebagian kurang paham, tidak tahu, akhirnya tertipu dengan mereka. Awas, orang-orang munafik banyak tersebar di tengah-tengah kita. Nah, dan kita wajib waspadai, membentengi akidah kita dari kemunafikan. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan kemunafikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.